Hai guys, ketemu lagi sama aku di sini nih. Aku hari ini makan nasi campur guys, karena aku tempo hari masak rendang tuh. Jadi rendang itu kan bisa beberapa hari guys. Terus sama serundeng. Aku bikin serundeng tuh banyak guys sekaligus, jadi untuk tiap hari gitu tambah-tambahan. Jadi makan seadanya guys. Kan masak mesti dimakan guys, masih ada makanan jadi belum memasak dulu. Walaupun makan sisa-sisa, kalau lapar tuh enak guys. Karena tadi aku habis dari luar jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih guys, aku ada termin. Videoku yang lalu kan aku bilang aku baru nikah 2 bulan ya, baru 2 bulan ini. Jadi nama-nama tuh harus diganti, dan KTP, SIM semua tuh harus diganti guys. Jadi namaku pun harus baru, yang nama lama harus dihapus gitu guys. Jadi tadi aku ke kelurahan ngambil SIM, ngambil paspor, ngambil KTP, semua jadi satu guys, karena kan sekarang lagi pandemi. Jadi aku ekstra bikinnya sekaligus gitu, bukan bikin tuker nama aja gitu loh. Tapi perubahan juga guys. Aku agak sedikit kaget gitu, karena zaman dulu di Jerman itu bikin SIM berlaku untuk seumur hidup ya. Tapi sekarang nih peraturan baru, jadi SIM itu ada masa berlakunya gitu loh. Nah, jadi SIMku yang dulu tuh seharusnya aku pakai seumur hidup. Itu aku bikin tahun 1998 ya. Terus sekarang karena aku nikah lagi, jadi nama itu kan harus diganti guys. Nah, karena ganti nama itu, SIMku sekarang ada jangka waktunya gitu. Ya. Lumayan terkejut juga gitu guys, karena tapi nggak apa-apa sih, karena apa? 15 tahun, jadi cukup lama gitu ya. Jadi 15 tahun lagi tuh aku akan dites lagi apakah masih fit atau enggak gitu loh maksudnya. Bikin SIM tuh di sini susah guys, susah sekali.
Terus peraturannya ketat gitu loh guys. Jadi makanya peraturan-peraturan tuh harus diikutin. Umpamanya kita tuh kalau lagi nyetir nggak boleh pegang handy, itu harus diikutin karena itu SIM kita bisa dicabut gitu ya. Terus tebusannya itu mahal guys ya, jadi apalagi kalau kamu kecelakaan gitu ya karena main handy, aduh itu mahal sekali guys. Kita harus bisa sampai kita tuh ada namanya di sini MPU. MPU itu sebutan dari medicine psikologi. Jadi apakah kita ini udah gila gitu ya, jadi dites secara psikologi gitu ya. Makanya namanya MPU. Jadi medicine psikologi Untersuchung gitu maksudnya kompletnya. Jadi kita diperiksa jiwa ya bahasa Indonesianya. Secara bahasa Indonesianya secara psikiater ya gitu. Jadi makanya yang punya SIM sini guys itu benar-benar harus disyukurin dan hati-hati gitu. Karena kalau udah punya SIM itu guys, nyetir itu di sini enak karena jalanan teratur, nggak kerasa gerusuk, jalan tolnya bagus, mau ngebut nggak ada batasnya tuh ada gitu, bisa maksudnya di sini. Mau pakai mobil yang tercepat pun bisa gitu ya. Jadi kalau udah punya SIM sini, SIM Jerman terutama itu layak disyukuri karena bikinnya tuh susah dan mahal guys. Waktu aku bikin dulu belum begitu mahal seperti yang sekarang guys. Jadi dulu aku habisnya tuh masih D-Mark waktu itu ya. Cuma 3.000 D-Mark, jadi kira-kira 1.500 euro. Dikalikan dah jadi 1 euro 1.500. 15.000 maksudnya. Terus dikalikan aja deh dari 1.500 kali 15.000 gitu ya. Sekarang nggak dapat guys, itu lebih mahal lagi. Karena itu kita diuji benar-benar harus fit gitu loh guys. Makanya kebanyakan kan menyerah, mereka nggak mau pakai SIM lagi, nggak mau bikin lagi, jadi sudah putus asa gitu karena susah. Tapi kalau udah punya SIM Jerman itu, aku secara pribadi gitu guys, aku syukurin yang luar biasa gitu ya. Makanya tadi aku waktu ngambil dari
kelurahan. Itu karena ganti nama aja guys. Jadi ganti nama dan akhirnya foto-fotonya kan diperbarui gitu loh guys. Jadi SIM-ku itu 15 tahun lagi harus dicek lagi gitu. Jadi akunnya yang dicek lagi gitu. Jadi melalui tes kayak gitu. Kalau nggak ganti nama tuh seharusnya seumur hidup guys. Jadi tuh aku masih pakai peraturan lama. Terus kemarin aku ngobrol sama temen, dia baru punya SIM. Itu masa cobanya aja 2 tahun. Ya, selama 2 tahun itu kalau bisa dia jangan banyak bikin kesalahan gitu loh. Karena bisa dicabut kembali gitu. Bahaya. Ya itu tadi, kalau masih masa percobaan, jangan bikin terlalu banyak kesalahan guys. Karena kalau masa coba itu bisa-bisa nanti ya itu tadi kena MPU. Jadi kena medicine psikologi untuk suhung tadi. Jadi pemeriksaan psikiater gitu ya. Maksudnya kalau masih masa coba. Makanya yang masih masa coba di Jerman ini, aku anjurkan hati-hatilah gitu. Karena kalau sudah sampai menuju ke MPU itu guys, mahal lagi jatuhnya. Karena tes psikiater itu nggak murah gitu loh. Dan kita harus bayar sendiri. Maka dari itu, hati-hati. Karena nanti jatuhnya tuh bisa mahal sekali. Tapi nyetir di sini tuh enak guys kalau udah punya SIM. Seperti tadi aku bilang, teratur. Jadi semua ada peraturannya. Siapa yang salah, siapa yang benar tuh nggak perlu bicara gitu loh. Karena sudah ditentukan sama pemerintah gitu. Jadi kalau kecelakaan itu guys di sini tuh lucu gitu. Jadi mereka damai, tenang, karena masing-masing berasuransi kan. Jadi nggak harus berantem sampai jotos-jotosan gitu, enggak guys, di sini nyantai. Jadi nggak perlu membela diri siapa yang salah, siapa yang benar. Karena setiap jalan tuh ada peraturannya gitu loh. Kan, makanya kan aku bilang, yang sudah punya SIM itu tahu peraturannya, ya. Terus ya di sini itu apa ya, aman-aman gitu loh. Jadi nyetir tuh enak sekali, nggak terlalu stres. Kalau aku memang, aku tuh dari dulu senang nyetir gitu loh guys. Jadi pada aku nyetir itu enjoy. Makanya kan kerjaku jauh-jauh guys. Jadi aku tuh kalau kerja menempuh waktu pulang pergi 350 km. Ya. Tapi aku nggak masalah gitu. Ada orang kan sampai bingung gitu ya, ya ampun jauh sekali gitu ya. Nggak apa-apa, karena aku seneng naik mobil dan nyetir gitu. Karena nyetir di sini bisa dinikmatin gitu, nggak stres. Memang sih nggak bisa mampir-mampir kayak di Indonesia, makan bakso dulu, istirahat dulu gitu, enggak.
Tapi seneng aja gitu, enjoy aja. Begitu guys. Hari ini aku cerita seperti ini karena mungkin bertanya-tanya, karena kan biasanya rambutku aku ikat gitu ya. Tadi aku keluar, cuaca bagus, jadi aku rambut dibuka sekali-sekali gitu guys ya. Karena ya enjoy aja gitu, aku menikmatin hidup gitu guys. Oke guys, ini cerita sekilas ngurusin surat-surat setelah pernikahanku. Dan ini aku mesti sekali lagi ke kantor, aduh apa namanya ya guys ya, kalau Landratsam itu bahasa Indonesianya aku nggak tahu guys. Jangan salah pikir, aku nih pergi dari Indonesia dari umur 20 tahun ya. Sekarang aku sudah setengah abad, jadi sudah cukup lama. Dan waktu aku pergi dari Indonesia, aku nggak punya SIM, aku nggak punya mobil, jadi aku nggak pernah ngurus-ngurusin gitu. Jadi aku nggak tahu bahasa-bahasa Indonesia yang, bukan aku sombong guys, aku malahan bahasa Jawa lebih hafal gitu ya. Cuma bahasa Jawanya pun aku nggak tahu, kan di Jawa kita nggak punya mobil ya. Jadi Landratsam itu yang ngurusin surat-surat mobil gitu loh guys. Jadi itu pun harus ganti nama. Kan namaku sekarang ganti, jadi mobil pun apapun yang aku punya harus ganti gitu ya. Itu dari bank, dari asuransi, dari semuanya ya. Nah, makanya ini masih belum selesai mobil. Landratsam itu, aduh maaf guys, nanti bisa tanya sama Mbah Google, Landratsam itu bahasa Indonesianya apa guys. Aduh minta maaf banget gitu ya, karena seperti tadi aku pergi dari Indonesia sudah terlalu lama. Bukan aku sok nggak kenal bahasa Indonesia gitu guys, bener-bener aku nggak tahu dan aku lupa. Kadang-kadang kemarin itu masak, kan bahasa Jawanya tuh suwiwi gitu ya, apa ayam itu. Sampai aku bingung, aku pas masak namanya lupa gitu loh. Terus tapi nggak apa-apa lah, mungkin kan teman-teman yang di luar sana ngerti maksudku gitu ya. Oh ada saudara kita yang komen gitu, dia bilang suwiwi itu, nah sekarang aku lupa guys, suwiwi itu sayap, nah sayap gitu. Nah itu bukan aku nggak ngerti guys, aku perlu mikir lagi gitu loh apa sih namanya. Nah Landratsam ini aku sekarang ya suwiso aku lagi blackout, aku nggak tahu apa namanya. Pokoknya yang ngurusin surat-surat mobil gitu loh ya. Jadi aku mesti bikin termin lagi karena masa pandemi guys, jadi nggak bisa langsung pergi, semuanya itu harus pakai termin. Ini aja aku bikin termin sudah 3 minggu yang lalu gitu, baru sekarang aku baru ambil gitu. Oke guys, ini pengalaman hidupku sembari makan sisa. Nggak apa-apa guys, makan sisa-sisaku sendiri. Jadi ya nggak harus ekstra masak gitu loh guys, ya kan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dan mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang salah, yang mungkin membuat confused gitu ya. Mohon maaf gitu ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah setia selalu menemaniku dan menyupport. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sehat-sehat selalu guys. I love you. Bye bye.